Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film horor komedi klasik berjudul Army of Darkness yang dirilis pada tahun 92. Film ini menceritakan seorang pria dari masa depan yang terlempar ke zaman abad pertengahan. Dan bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Kisah diawali dengan seorang pria bernama William yang terikat pasung dan diseret oleh pasukan kerajaan. Dalam kondisi itu, William mulai menceritakan pengalaman luar biasa yang menimpanya. Ia mengaku bahwa sebelumnya dirinya hidup di masa modern. Ia memiliki pekerjaan dan seorang kekasih bernama Linda. Suatu hari, William pergi berlibur bersama Linda ke sebuah rumah kecil di tengah hutan. Tak mereka sadari, rumah tersebut ternyata masih menjadi tempat tinggal seorang penyihir. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah buku terkutuk yang terbuat dari kulit manusia dan ditulis menggunakan darah manusia. Buku itu sejatinya tidak diciptakan untuk berada di dunia manusia, melainkan untuk membangkitkan para iblis. Karena keisengan mereka, kutukan buku tersebut pun aktif. Para iblis bangkit dan langsung menyerang. Linda menjadi korban keganasan iblis, sementara William ikut diserang hingga tubuhnya mulai terinfeksi. Demi mencegah infeksi itu menyebar, William terpaksa memotong tangannya sendiri menggunakan gergaji mesin. Buku terkutuk itu juga membuka sebuah portal waktu. Portal itu menyedot segala sesuatu di sekitar William, termasuk mobil, senapan, dan gergaji mesinnya, lalu melemparkannya kembali ke masa lalu. William terjatuh dari langit bersama kendaraan dan persenjataannya, tepat di hadapan pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Arthur. Di hadapan raja, seorang penasihat berjanggut menyampaikan bahwa William adalah sosok dalam ramalan, pria yang jatuh dari langit. Namun Raja Arthur tidak mempercayainya. William justru dicurigai sebagai bagian dari pemberontak yang dipimpin oleh seorang pria bernama Henry. Karena itulah ia ditangkap dan dibawa ke kastil. Sesampainya di dalam kerajaan, William diarak bersama Henry. Warga mencaci maki mereka tanpa ampun. Salah satunya seorang wanita bernama Sheila yang kakaknya gugur dalam perang. Sheila meluapkan kemarahannya kepada William karena mengira dialah pembunuh kakaknya. User. Para tahanan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur misterius. Tahanan pertama yang dilemparkan langsung tewas dengan darahnya muncrat ke atas. Selanjutnya, giliran William yang dipaksa masuk ke dalam sumur tersebut. Namun berkat pengalaman dan keberaniannya, William berhasil melawan iblis-iblis tersebut. Namun Raja Arthur malah mengaktifkan dinding penjepit. Untungnya, penasihat berjanggut Raja Arthur tiba-tiba melemparkan gergaji mesin yang langsung menempel sempurna pada tangan buntungnya. Dan William pun berubah menjadi sosok Kain Sauman. Dengan senjata tersebut, ia pun membantai para iblis dan zombie tanpa kesulitan hingga akhirnya berhasil keluar dari sumur. Setelah keluar, semua pasukan ketakutan. Ia lalu melepaskan Henry, meski sebelumnya mereka tidak saling mengenal. Keberaniannya membuat William mendapatkan kembali hak untuk memegang senjata. Ia bahkan berani memberi perintah kepada rakyat agar tidak lagi semena-mena terhadapnya. Namun Raja Arthur tidak terima.
Ia mencoba menyerang William dengan pedangnya, tapi sempat terjadi duel. William lebih dulu menembak pedang Raja Arthur hingga hancur. Ia kemudian memperkenalkan senapan laras panjangnya kepada seluruh rakyat sebagai peringatan agar tidak macam-macam dengannya. Sejak saat itulah kepercayaan rakyat pun mulai berpihak kepada William dan ia dianggap sebagai sosok dalam ramalan. Di malam harinya, William dirayakan sebagai pahlawan. Ramalan yang dimaksud adalah tentang seorang kesatria dari masa depan yang akan menyelamatkan kerajaan Arthur dari ancaman iblis. Namun di tengah perayaan, muncul iblis nenek lampir yang langsung menyerang. Tapi dengan tenang, William menembaknya hingga iblis tersebut tewas. Dari kejadian itu, William menyadari bahwa ancaman iblis belum benar-benar berakhir. Ia pun memutuskan untuk memenuhi ramalan tersebut. William pun mulai membuat tangan sambungan dari logam dan merakit berbagai senjata yang ia perlukan. Namun tiba-tiba, Sheila datang menghampirinya. Ia meminta maaf atas semua kesalahpahaman yang telah terjadi sebelumnya. Mereka pun menghabiskan malam berduaan. Di keesokan paginya, rombongan pun bergerak untuk mencari buku yang paling diinginkan William. Tujuan William hanya kembali ke tempat dan waktu di mana seharusnya ia berada, bukan tahta atau kejayaan sebagai pahlawan. Menurut penasihat Raja Arthur, satu-satunya cara bagi William untuk kembali ke masanya adalah melalui sebuah buku yang sama. Buku yang dulu membawanya terlempar ke masa lalu. Di tengah perjalanan, penasihat berjanggut menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa mengantar William sampai ke kuburan terkutuk tempat Necronomicon berada. Ia hanya memberikan satu pesan penting. William harus mengucapkan 3 kata mantra, yaitu Klaatu, Barada, Nikto, saat hendak mengambil buku tersebut. Setelah menghafal mantra itu, William kembali melanjutkan perjalanan seorang diri. Dalam perjalanannya, William memasuki sebuah hutan terkutuk yang dijaga oleh kekuatan magis dan tak kasat mata. Merasa terancam, ia pun memacu kudanya hingga menemukan sebuah bangunan berbentuk kincir angin. Di dalam tempat itu, William menemukan sebuah cermin aneh yang meniru dirinya. Ia pun memecahkan kaca tersebut. Namun justru dari pecahan cermin itu muncul versi kecil dirinya yang sangat jahat. Makhluk kecil itu berusaha membunuh William dan akhirnya pun masuk ke dalam tubuhnya, menyebabkan William terbelah menjadi 2. Berbagai cara dilakukan William untuk menghancurkan kloningan jahat tersebut. Hingga pada harinya, ia berhasil mengalahkannya. Ia lalu menggunakan gergaji mesin untuk memotong tubuh kloningannya, lalu menguburnya dalam keadaan masih hidup meskipun terpotong-potong. Sebelum terkubur, kloningan itu bersumpah akan membunuh William sebelum Necronomicon benar-benar ia dapatkan. Singkat cerita, William akhirnya tiba di kuburan tempat Necronomicon disimpan. Sayangnya ada 3 buku sama yang membuat William bingung. Namun tanpa banyak pertimbangan, ia pun langsung mengambil salah satu bukunya. Buku pertama yang ia ambil justru menyedotnya ke dalam lubang aneh dan membuat wajahnya lonjong tak beraturan. Buku kedua juga malah menggigitnya. Hingga akhirnya William menemukan buku ketiga yang merupakan Necronomicon yang asli. Ia lalu ingat nasihat si jenggot jika sebelum mengambil buku tersebut, William harus mengucapkan mantra yang telah diberikannya.
Namun hal konyol pun terjadi. William lupa dengan kata terakhir mantra itu. Karena kebingungan, ia pun tidak menyelesaikan mantra tersebut dan tetap nekat membawa Necronomicon pergi. Akibat kelalaiannya, pasukan kegelapan pun bangkit. Kutukan menyebar dan berdampak pada warga serta kerajaan Arthur. William sendiri juga kesulitan melarikan diri dari tempat itu karena banyak iblis tengkorak yang bangkit. Meski akhirnya, ia pun berhasil kabur. Pada saat yang bersamaan, kloningan jahat William juga bangkit kembali dengan disertai petir dan gemuruh yang dahsyat. Sosok itu menjelma menjadi Raja Kegelapan. William akhirnya kembali ke kastil. Dan tanpa banyak penjelasan langsung, ia pun meminta kepada para penasihat jenggot agar dirinya segera dikembalikan ke masa depan. Sikap tersebut pun membuat seluruh warga kecewa. Mereka merasa William telah melakukan kesalahan besar, tetapi justru bersikap angkuh dan enggan bertanggung jawab. Penasihat berjanggut pun menyadari bahwa William tidak mengucapkan mantra dengan benar, sehingga para iblis pun kembali bangkit. But to us, it is useless. We had a deal. Wretched excuse me. I knew we couldn't be. Sheila mencoba meyakinkan dan memotivasi William agar menebus kesalahannya. Namun William tetap bersikeras ingin pergi. Sikap itu pun membuat Sheila terluka dan memilih menjauh darinya. Tak lama kemudian, situasi semakin memburuk. Salah satu pasukan iblis Codot tiba-tiba datang dan menculik Sheila. Menyadari hal itu, William pun berusaha mengejarnya untuk menyelamatkan Sheila. Sayangnya ia terlambat. Sheila telah dibawa ke tempat Raja Kegelapan. Di hadapan Raja Kegelapan, Sheila mengalami perlakuan keji hingga akhirnya terjerumus ke dalam pengaruh kegelapan. Sejak saat itulah, Sheila berubah dan menjadi bagian dari pasukan iblis. Bersama Raja Kegelapan, mereka pun bersiap melancarkan serangan besar ke kastil kerajaan Arthur. Sementara itu di kastil, para warga mulai panik setelah mendapat laporan bahwa pasukan iblis akan segera menyerang. Mereka menyarankan Raja Arthur untuk melarikan diri dan mengungsi ke pegunungan. Namun di tengah kepanikan itu, William yang diliputi rasa bersalah justru muncul dan mengajak warga yang tersisa untuk bertahan serta melawan para iblis. Melalui pidatonya, William berhasil membangkitkan keberanian mereka hingga akhirnya para warga pun bersedia ikut berjuang. I'll stand by you. Singkat cerita, persiapan pun dimulai. Dengan bermodal buku-buku naskah serta ilmu sains yang William bawa dari masa depan di mobilnya, mereka pun mengubah berbagai barang tak berguna menjadi senjata. Di antara panduan yang digunakan adalah catatan teknis perang dari Oldsmobile Delta 88 tahun 1973, serta buku sains sederhana yang dimanfaatkan untuk merakit bahan peledak dan perangkap. Tak lama kemudian, peperangan besar pun pecah. Seluruh pasukan iblis menyerbu kastil Raja Arthur. Serangan pertama dilakukan oleh William dengan melemparkan granat rakitannya sendiri. Pasukan iblis pun membalas dengan menghantam gerbang kastil hingga akhirnya berhasil menerobos masuk. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan di dalam area kastil. Dalam situasi terdesak, William terpaksa mengeluarkan senjata pamungkasnya. Senjata itu tidak lain adalah mobil miliknya yang telah dimodifikasi menjadi kendaraan tempur lengkap dengan berbagai persenjataan. Namun keunggulan itu tidak bertahan lama. William tiba-tiba menghentikan serangan ketika melihat Sheila berdiri tepat di hadapannya.
Meski sadar bahwa sosok itu telah dikuasai kegelapan, William tetap ragu untuk menyerangnya. Akibatnya, ia harus bertarung melawan kekasihnya sendiri. Di tengah pertarungan tersebut, bantuan datang secara tidak terduga. Henry muncul bersama bala tentara pemberontaknya untuk membantu William. Setelah pertempuran sengit melawan pasukan iblis, William akhirnya berhadapan langsung dengan Raja Iblis. Awalnya, ia berhasil membakarnya, namun Raja Iblis bangkit kembali dalam wujud tengkorak mengerikan. Tapi, berbekal kecerdasannya, William berhasil menjebak Raja Iblis menggunakan ketapel peledak. Serangan itu melontarkan Raja Iblis ke udara hingga akhirnya meledak. Dengan tumbangnya Raja Iblis, kerajaan pun kembali damai. Sheila pun terbebas dari pengaruh kegelapan dan kembali menjadi dirinya yang semula. Henry pun juga mulai berdamai dengan Raja Arthur, sehingga kerajaan kini benar-benar damai. Setelah kemenangan itu, penasihat jenggot memberi petunjuk terakhir kepada William. Satu-satunya cara untuk kembali ke masa depan adalah dengan tidur menggunakan ramuan khusus yang tercipta dari petunjuk buku itu. William harus meminum 6 tetes ramuan tersebut agar bisa terbangun di masanya sendiri. Meski awalnya Sheila menolak kepergian William, ia pun akhirnya mengerti dan merelakan William kembali ke tempat asalnya. Singkat cerita, William bersama pasukan menuju sebuah goa menggunakan mobil tempur buatannya. Sesampainya di sana, William meledakkan bahan peledak untuk menutup mulut goa. Namun saat sedang meminum ramuan, perhatian William teralihkan ke arah pintu goa. Dan tanpa disadari, ia meminum ramuan tersebut lebih dari 6 tetes. William pun tertidur lelap, dan waktu pun berlalu. Berabad-abad kemudian, efek ramuan itu akhirnya berakhir. William terbangun dan membongkar runtuhan goa tempat ia tertidur. Dan betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa dunia telah berubah drastis. Ia terbangun di masa setelah perang nuklir besar-besaran melanda bumi. Cerita pun berakhir dengan William yang berdiri sendirian di dunia yang telah hancur sambil berkata, "Markadut markadut, bermangan ora udut." Film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Army of Darkness. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.